Hi everyone, welcome to my first YouTube video ever with me Tia, and today we're gonna discuss about reviewing a book about Ahmad Tohari with Bapak episode 1. Jadi ini tuh kayak gue ngundang bapak gue sendiri buat jadi guest star di YouTube gue, dan so ya, there he is, Bapak. Hai, jadi ini bapak gue sendiri dan hari ini mau-mauan diajakin buat bikin video. Jadi gimana? Jadi bapak tuh emang suka baca buku? Iyalah. Dari kapan? Dari ini yang buku yang mana dulu? Ahmad Tohari. Iya, Ahmad Tohari. Ahmad Tohari ya sejak SMA, nak. SMA kelas 1. Dulu bapak punya guru bahasa Indonesia yang sangat bagus ketika bercerita Ronggeng Dukuh Parok. Oh gitu. Namanya Pak Kus Hadi. Jadi mulai dari situ tuh udah mulai cari-cari nih, baca-baca tentang bukunya Ahmad Tohari gitu-gitu. Iyalah, karena kan sejak dikenalkan dengan Serintil, maka bapak jadi tertarik untuk membaca karya-karya yang lain. Jadi dari kelas 1 SMA guys, itu udah lama banget. It's been a very long time. Kira-kira tahun berapa sih? Tahun 91. 91. Ya, 91. Wow. Ya 91. Jadi kalau misalnya ada yang pengen discuss tentang sastra, apalagi Ahmad Tohari, boleh. hubungi nomor di bawah ini. Enggak, bercanda. Rahasia bapak gue nih gitu. Jadi kan tadi kan udah kayak awal pertama kali baca, terus awal pertama kali tertarik, terus habis itu awal gimana bisa tertariknya. Kalau karyanya Pak Ahmad Tohari yang paling bapak suka? Oh, sebetulnya pertanyaannya nggak gini ya. Apa semua karya atau Ahmad Tohari pasti bapak suka, tapi di antara yang disukai ada satu yang paling bapak suka, yaitu Kubah. Kubah, most favorite. Emang kenapa sih Kubah? Ya, Kubah itu Ahmad Tohari memberikan warna kepada pelajaran kepada kita semua bahwa kita tuh harus memaafkan kesalahan orang, kita harus memberikan justifikasi hukuman yang baik, karena di situ nyinggung-nyinggung tentang peristiwa politik pada tahun 1965 itu pada diri Karman. Karman kan diceritakan pernah terlibat sebagai anggota gerakan 30 September. Karman sudah menjalani hukuman 12 tahun di Pulau Buru. Karman kembali ke desanya dan Karman sangat bahagia kayak dia diterima oleh masyarakat di desa tempat Karman tinggal. Nah, itulah sisi-sisi humanis yang dibangun oleh Ahmad Tohari. Bahwa kita mestinya di masyarakat itu harus seperti yang digambarkan, harmonisasi, keselarasan. Karena kalau segala sesuatu yang selaras, pasti nggak ada yang namanya ribut-ribut. Betul. Keren ya bapak gue, Sheila. Terus lanjut lagi, jangan ngintip. Ngintip apa? Masa ini ngintip liatin pertanyaannya, nggak boleh. Jadi guys, ini by the way ngobrol-ngobrol santai aja sama bokap gue. Karena kan lagi dong, cerita lagi dong. Ada, sebenarnya Ahmad Tohari itu banyak. Ahmad Tohari itu juga menceritakan heterogenitas, artinya Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana tokoh-tokoh dalam novel rekaan Ahmad Tohari itu banyak juga tokoh-tokoh keturunan China itu masuk, misalnya dalam orang-orang proyek, misalnya dalam di kaki Bukit Cibalak itu selalu ada, misalnya di lingkar tanah lingkar air itu juga ada. Artinya di situ Ahmad Tohari ingin menggambarkan bahwa hidup selaras itu ya toleransi, bahwa kita itu berbeda tapi tidak harus kita menjadi bermusuhan. Tuh bagus. By the way, buat teman-teman yang belum tahu, bokap gue ini orangnya sangat-sangat humanis. Mungkin karena baca ada kali ya yang membentuk. Jadi serius gitu ya. Sini masuk frame. Oh iya, siap. Terus implementasi nilai-nilai dari novel Ahmad Tohari itu beneran diimplementasikan atau gimana sih? Iya, banyak. Mestinya kalau semua orang Indonesia, semua masyarakat kita itu gemar membaca sastra, itu tidak akan ada orang ribut-ribut, nggak ada orang sombong, nggak ada orang itu merasa paling hebat. Karena dalam sastra itu, apalagi karya-karya Ahmad Tohari, segala sesuatu terkait agama, segala sesuatu terkait keyakinan, itu diakui bahwa itu tuh memang masing-masing ada. Tidak boleh merasa saya loh yang paling benar, kamu itu salah.
nggak boleh karena semuanya sebetulnya baik gitu ya. Coba kan aku kan sebagai anak bapak nih, Oh pasti gitu kan ya. ya dong, aku kan tahu your activity bareng sama Pak Ahmad Tohari, kan udah pernah ketemu. Oh iya Waktu sudah. pas ketemu sama Pak Ahmad Tohari itu gimana sih ceritanya? Oh iya, Bapak sudah pernah, bapakmu maksud saya, Iya. sudah pernah bertemu sama Tuhan itu 2 kali. Kira-kira di bulan apa ya, Juni, kemudian kemarin itu Agustus. Ya untuk kepentingan riset sebetulnya. Karena kebetulan bapakmu kan lagi membuat penelitian tentang Ahmad Tohari, novel-novelnya semuanya. Ada 9 novel. Jadi Pak Ahmad Tohari itu orangnya bersahaja dan beliau itu sangat menghargai tamu, itu yang penting. Jadi ketika bapak mau ke sana sudah janjian by SMS, beliau memang lebih suka pakai SMS, tidak mau pakai WhatsApp gitu ya. Ya tidak apa-apa, itu pilihannya Pak Ahmad. Ketika bapakmu dalam perjalanan dari Purwokerto itu di tengah jalan sudah dibel. Sudah sampai di mana Mas Prakoso? Beliau memanggil saya Prakoso daripada Teguh karena banyak Teguh gitu kan. Nah, begitu sampai di rumahnya, itu luar biasa. Sudah disiapkan hidangan. Ada mendoan, ada kopi buatan Bu Ahmad Tohari. Dan beliau sangat bersahaja, sederhana. Bahasanya lugas. Beliau kan ketua paguyuban masyarakat apa ya, Ngapak kalau tidak salah. Pokoknya kan rumahnya di Tinggarjaya sana. Jadi beliau sangat baik, sangat menghargai tamu, sangat islami. Apa ya, dipersilahkan makan siang segala. Tapi bapak makan? Ya waktu itu apa ya, ya enggak, 11.30, pukul 11.30 saya memutuskan pulang karena kan kalau 11.30 nggak pulang nanti kan duhur, nanti pasti makan siang. Dan belum matang, lu nggak jadi makan siang ini Mas Prakoso pulang 11.30. Itu contoh. Tapi dari tulisan-tulisan beliau tuh terlihat nggak sih di kehidupan sehari-hari? Terlihat, sangat terlihat. Kan begini, kalau dalam sastra itu bisa saja si pengarang itu kemudian apa ya, mengaktualisasikan diri dalam tokoh yang diceritakan. Jadi beliau itu masuk ke dalam tokoh, tapi kita pembacanya nggak boleh tahu, oh ini berarti yang jadi Rasus ini sebetulnya Ahmad Tohari. Oh ini yang jadi Pambudi itu berarti Ahmad Tohari. Enggak, tapi beliau mengakui bahwa beliau itu memiliki kegundahan. Artinya setiap hidup itu mestinya orang harus bermanfaat bagi orang lain. Kegundahan itu beliau luapkan dalam karya-karyanya. Misalnya ketika melihat perilaku korupsi yang luar biasa, itu lahirlah orang-orang proyek. Ketika melihat peristiwa G30 SPKI, ini yang paling banyak, maka lahirlah Serintil, Ronggeng Dukuh Paruk, dan juga Kubah. Ketika ada peristiwa Darul Islam, negara Islam Indonesia, lahirlah Lingkar Tanah, Lingkar Air, novelnya. Itu kemudian ketika ada korupsi juga, perilaku korupsi juga, kemudian kesenjangan sosial, kemelaratan, maka lahirlah yang namanya Di Kaki Bukit Cibalak. Ada Mbok Ralem yang dia punya penyakit gondong besar, harus dioperasi, kanker gitu, ternyata mau minjam uang koperasi ternyata nggak diizinkan, alasannya nggak ada uang. Padahal si oknum kepala desa yang namanya Pak Dirga itu ternyata menggunakan uang koperasi itu untuk kepentingan yang lain. Dengan ketidakadilan Pambudi. Kemudian ada juga si Lasi bagi Sar Merah, Lasiah. Karena saat itu ada petinggi republik yang suka apa ya, berhiaskan wanita-wanita bastar atau wanita-wanita blasteran, maka muncullah novel Bagi Sar Merah. Di situ juga ada Darsa, pendaras nira kelapa yang hidupnya ya pas-pasan. Kemudian ada juga banyaklah pelajaran budi pekerti, banyak pelajaran kesederhanaan yang muncul. Itu. Kalau kan aku lihat nih teman-teman aku kan jarang sekarang yang baca buku, lebih banyak baca webtoon, baca webpad. Menurut Bapak
novel-novelnya Ahmad Tohari itu cocok nggak sih buat dibaca sama orang-orang? Ya, pertanyaan yang baik ya, pertanyaan yang baik. Sebetulnya begini, novel itu mewakili zamannya. Mewakili zamannya itu pada saat Ahmad Tohari muncul karya-karyanya ya tergambar budaya atau sosial yang berkembang saat itu. Nah, kalau yang anak-anak sekarang kan berkembangnya yang webtoon, ciklik, teen lead misalnya, yang mereka familiarnya dengan itu, ya tidak apa-apa. Tapi kalau mau menjadi penikmat sastra, menjadi seorang yang bisa memiliki filosofi hidup yang baik, bacalah karya-karya masterpiece. Ada yang ada Ahmad Tohari, banyak juga yang misalnya ngomong-ngomong tentang Pramudia Anantatur yang sampai ketika nonton filmnya nangis. Aku, tapi Bapak juga Ikut-ikutan. Gitu. Itu adalah novel-novel yang banyak mengajarkan tentang kehidupan yang sangat baik. Dan kalau kita ngikuti itu, tidak ada kok orang merasa benar sendiri, nggak ada orang yang sampai tetangganya kelaparan, nggak ada orang sampai beradu gara-gara rebutan jalan di jalan tol misalnya ketika bottleneck misalnya, nggak ada. Kalau semua orang baca novel juga nggak ada orang yang akan memarahi anak buahnya di depan umum misalnya, nggak ada, karena itu diajarkan. keren ya. Ya udah, last but not least, ini pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih, ini pernyataan terakhir. Satu kalimat, bukan satu kalimat, satu quotes deh buat yang nonton. Kalau mau menikmati menjalani hidup yang baik, menikmati menjalani hidup yang bermanfaat, bacalah karya sastra. Boleh novel, boleh cerita pendek, boleh puisi, kata berjiwa. Kalau puisi itu kan kata berjiwa. Jadi jangan sampai ilmunya sangat hebat, pengetahuan umumnya sangat hebat, tapi humanismenya nggak ada. Humanisme itu dilatih melalui membaca karya sastra. Jadi gitu Tia ya. Dan teman-teman semua yang nonton. Oke. Dan makasih juga buat bapak gue sendiri yang udah mau hadir jadi guest star ala-ala ceritanya. Thank you. Oke. Dan ya, I'll see you guys on my next YouTube video. Bye-bye.